Saya Jenderal Terauchi, Panglima dari Jepang. Saya ingin membuat pertemuan antara Anda, saya, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Baiklah, nanti sore kami akan berangkat. Baiklah, terima kasih, Bung. Kami Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantunya. Lalu, apa tugas PPKI sendiri? PPKI sendiri akan membantu semua kelengkapan negara daripada saat proklamasi. Kapan proklamasinya akan terjadi? Tak perlu khawatir soal itu, Bung. Memang pada saat ini kami belum bisa menentukannya. Tetapi saya jamin Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Tentu saja, sangat memungkinkan jikalau wilayah Indonesia yang merdeka mencakup seluruh wilayah daripada Hindia Belanda. Baiklah. Berkenaan dengan dibubarkannya BPUPKI pada 7 Agustus 1945, maka diputuskan penggantian BPUPKI dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan tujuan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI dalam meresmikan pembukaan dan batang tubuh konstitusi dengan 27 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Jepang sudah kalah, seharusnya kita harus cepat segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikannya. Kita harus membicarakan ini di sidang PPKI. Tidaklah mungkin kita membahas ini di rapat PPKI. PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan kita tidak boleh ada campur tangan Jepang. Kemerdekaan kita harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri. Bukan begitu, karena kita memang seharusnya membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Karena memang daripada itu, tujuan PPKI dibentuk. Benar, saya sangat setuju dengan Rajiman. Tapi Bung, bagaimana jika tiba-tiba kemerdekaan kita ditunda lebih lama oleh Jepang? Bagaimana jika tiba-tiba Jepang dikalahkan oleh sekutu dan kita dijajah lebih lama lagi? Tenang Bung, kita akan tetap memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita akan tetap melakukan persiapan di sidang PPKI. Baiklah Bung, kalau begitu kita harus tetap waspada dan bergerak cepat. 17 Agustus 1945, Indonesia melaksanakan proklamasinya dan resmi telah merdeka. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domei Waidan B. dan memerintahkan F. Wus sebagai Markonis untuk menyiarkannya. Lalu keesokannya, pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang pertamanya yang dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menetapkan pembahasan UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara untuk membentuk presiden dan wakil presiden serta KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertujuan untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Tapi Bung, bukankah tidak adil jika kebijakan yang ada hanya berfokus pada syariat Islam, sementara kita di sini berbagai agama? Benar Bung, sebaiknya kita ubah dengan yang lebih mengayomi seluruh golongan agama. Baiklah, sekian saja. Silakan moderator.
Kesimpulan pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 menetapkan bahwa 1. Mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara. 2. Mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Nomor 3. Mengesahkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Sekian, terima kasih. Sekian sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Setelah itu, keesokan paginya, pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI kembali melaksanakan sidang kedua yang dihadiri oleh Soekarno sebagai ketua dan wakilnya Muhammad Hatta, juga para anggota PPKI lain seperti Dr. Rajiman, Iwa Kusuma Sumantri, dan Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membagikan wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi dan mengesahkan komite nasional daerah setiap masing-masing provinsi. Bagaimana untuk membentuk kementerian dengan total 12 menteri di setiap provinsi? Ya, kami setuju. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kedua 19 Agustus 1945 memutuskan 1. Pembagian wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi. 2. Mengesahkan dibentuknya Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi. 3. Membentukkan kementerian total 12 menteri. 4. Membentuk Komite Nasional Daerah di tiap provinsi. Terima kasih. Rapat sidang PPKI 19 Agustus 1945 telah selesai. Tiga hari kemudian, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang ketiga yang dihadiri oleh Soekarno sebagai ketua dan wakilnya Muhammad Hatta serta para anggota PPKI lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membagikan wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi dan mengesahkan komite nasional daerah setiap masing-masing provinsi. Bagaimana untuk membentuk kementerian dengan total 12 menteri di setiap provinsi? Ya, kami setuju. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kedua 19 Agustus 1945 memutuskan 1. Pembagian wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi. 2. Mengesahkan dibentuknya Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi. 3. Membentukkan kementerian total 12 menteri. 4. Membentuk Komite Nasional Daerah di tiap provinsi. Terima kasih. Rapat sidang PPKI 19 Agustus 1945 telah selesai. Setelah melaksanakan tugasnya sebagai organisasi yang bertugas merencanakan susunan negara setelah kemerdekaan, pada akhirnya PPKI tanggal 29 Agustus 1945 pun resmi dibubarkan. Dengan tugas akhir pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi penyempurna tugas panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, PPKI ini resmi dibubarkan. Jakarta, 29 Agustus 1945.
Dengan ini PPKI yang diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta serta diikuti oleh 21 orang PPKI yang sudah dilaksanakan sidang selama 3 kali, akhirnya pada tanggal 29 Agustus 1945 dibubarkan bersamaan dengan Komite Nasional Indonesia Pusat. Dengan demikian maka PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Demikian PPKI resmi dibubarkan. Bukan nomor agenda. Apa?